Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikenal sebagai jantung industri Indonesia. Di sepanjang jalan tol Cikampek, pabrik-pabrik baja tekstil hingga elektronik berdiri rapat, asap tipis menggepul dari kerobong yang tak pernah berhenti. Setiap pagi ribuan perempuan berseragam biru abu turun dari bus karyawan, wajah mereka penuh semangat meski mata masih sayu oleh lembur semalam. Mereka datang dari Karawang, Subang, bahkan Cirebon membawa harapan tentang masa depan yang lebih layak. Namun di balik lampu neon kawasan industri Jababeka yang gemerlap, ada sisi gelap yang jarang terungkap. Di sana di antara kos-kosan sempit dan gang-gang besek tersembunyi kerita-kerita yang tak tercatat dalam laporan resmi kehilangan, ketakutan dan keputusasaan. Semua bermula dari sebuah surat tanpa nama yang tiba di kotak pos kantor Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Barat. Surat itu ditulis dengan tangan hurufnya gemetar seolah si penulis menulis sambil menahan napas. Kertasnya kusut beberapa bagian basah oleh noda air. Tapi isi surat itu cukup untuk membuat meja penyidik bergoncang. Saya mantan perawat di Klinik Nusantara Sehat Cikarang. Saya tidak sanggup lagi memikul rasa bersalah ini. Di tempat itu banyak hal dilakukan tanpa izin, bahkan terhadap mereka yang tak berdaya. Kompolan Di Prasetyo, Kepala Satuan Kriminal Khusus, membaca surat itu 2 kali. Raut wajahnya menegang. Ia sudah terbiasa dengan berbagai laporan penipuan, kekerasan, bahkan pembunuhan, tapi kali ini nada dalam surat itu berbeda. Ada sesuatu yang dingin, samar dan berbau kekurangan yang disembunyikan di balik dinding klinik berizin resmi. Klinik Nusantara Sehat disebut-sebut sebagai salah satu klinik ibu dan anak terbesar di kawasan industri. Dokter utamanya Dr. Ratna Suryani dikenal ramah dan dermawan, sering muncul di acara sosial yang disponsori oleh pabrik-pabrik besar. Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyum profesionalnya mungkin tersimpan sesuatu yang lebih kelam. Apakah ini serius, tanya AKP Dedi wakilnya sambil menatap lembar surat. Andi mengangguk pelan. Kalimatnya terlalu rinci untuk sekadar gosip. Lihat bagian ini, harga jadwal, bahkan karena mereka menerima pasien tanpa identitas. Tidak mungkin seseorang menulis begini tanpa tahu persis apa yang terjadi di dalam. Malam itu di ruang rapat kecil bercahaya temaram, sebuah tim penyelidikan rahasia dibentuk. Andi duduk di ujung meja menatap peta Cikarang yang dipenuhi pin merah. Kita tidak boleh gegabah, katanya tegas. Kalau ini benar, kita sedang berhadapan dengan dokter bukan preman. Mereka tahu hukum, tahu bagaimana menutup jejak. Para penyidik terdiam. Hanya bunyi kipas angin yang berputar pelan. Tugas pertama memverifikasi isi surat. Sebuah tim pengintaian akan diturunkan ke sekitar klinik. Petugas akan menyamar sebagai tukang ojek, pedagang kaki lima, bahkan penjaga parkir. Mereka akan mengamati setiap aktivitas, siapa datang, siapa pergi, pada jam berapa lampu masih menyala. Di luar hujan turun tipis. Andi menatap jendela melihat bayangan lampu jalan bergetar di genangan air. Dalam hatinya ia tahu kasus ini tidak akan mudah. Tapi ada sesuatu di surat itu yang membuatnya gelisah, seperti bau darah yang samar di balik wangi antiseptik rumah sakit. Ia menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam. Mulai besok pagi, katanya pelan, kita masuk permainan ini. Pagi pertama pengintaian Cikarang masih berkabut tipis. Di depan Klinik Nusantara Sehat, bangunan 2 lantai berkat krem di jalan ramai dekat Lipo Cikarang, seorang pria berkemeja kotak sibuk mengatur parkir. Itulah Bribka Yoga menyamar sebagai juru parkir harian. Di sudut lain sebuah gerobak bakso dorong baru mangkal, penjualnya adalah Bribtu Seno. Di seberang di atas motor bebek tuannya Bribda Fire bermain peran sebagai ojek pangkalan. Timun siap, suara Fajar terdengar lirih lewat earpiece. Kompol Andi Prasetyo memantau dari mobil hitam tak bertanda berjarak 2 blok. Di kursi samping AKP Dedi membuka catatan waktu. Target hari ini sederhana, memetakan pola jam ramai, profil pengunjung dan kebiasaan staf. Sepanjang siang arus pasien tampak normal, ibu hamil rutin kontrol, pasangan muda konsultasi, beberapa keluarga menjemput hasil lab. Pelayanan rapi, resepsionis berseragam hijau berbicara sopan, papan nama Dr. Ratna Suryani terpajang rapi. Tidak ada yang ganjil. Namun menjelang senja sesuatu berubah. Bus karyawan dari arah MEM 2100 berhenti lebih sering di ujung gang. Perempuan-perempuan muda turun berpasangan, seorang masuk seorang lagi menunggu di luar sambil mondar-mandir menatap ponsel. Topi masker hoodie mereka si jeng menutupi wajah. Yoga mencatat jam 17.20, 17.33, 17. 55 jarak kedatangan semakin rapat. Mulai ada lonjakan lapor yoga. Di dalam mobil Andi membuat tanda bintang di peta. Kita tandai Jumat sore, besok kita cek pola Sabtu Minggu. Malamnya rapat evaluasi singkat di rumah kontrakan yang disewa tim sebagai pos sementara. Di papan tulis Dedi menulis 3 kolom, siang stabil, sore naik, malam. Garis panah menuju akhir pekan diberi tinta merah. Besok saya minta pembagian jam. Timon siang, tim tu sore sampai malam, ujar Andi. Jangan memancing perhatian. Ingat, sabar, teliti, taktis. Letnan muda Rini Kartika berpura-pura menjadi pekerja pabrik pindahan mendengarkan tanpa menyela.
Rambutnya digelung rapi, kaos polos dilapisi jaket denim memudarkan kesan polisi. Andi menatapnya sejenak. Letnan, belum saatnya masuk, kita kumpulkan parameter dulu. Rini mengangguk memahami. Infiltrasi butuh pintu yang tepat, bukan sekadar nekat. Sabtu sore Kuaka Cikarang Gera dan Beranggen. Dari pukul 16.45 hingga 20.30 lonjakan pengunjung kembali terjadi. Polanya konsisten, muda berpasangan atau bertiga sering memakai seragam pabrik ditutupi jaket. Mereka datang dari arah Jababeka atau Delta Silicon, beberapa di antara rekan kerja dengan motor. Sekitar pukul 19.10 lampu lantai 2 menyala lebih terang. Tirai putih ditarik rapat. Kata Tini lantai 2 aktif setelah maghrib, bisik Seno. Di sisi lain Fajar memperhatikan petugas security klinik yang tiap sejam sekali menggeser kone parkir menyisakan jalur kosong di belakang. Seperti menunggu kendaraan tertentu, gumamnya. Dedi menulis arah belakang akses servis minggu malam. Fenomena serupa terulang, ditambah satu hal kecil tetapi menonjol. Seorang staf pria keluar belakang membawa kotak styrofoam kecil ditaruh ke mobil hatchback abu-abu, kembali masuk 5 menit kemudian. Nomor plat terekam kamera kecil yang disembunyikan di bawah dashboard gerobak bakso. Bukan bukti kejahatan, Andi mengingatkan, tapi ini indikator. Kita susun hipotesis, jangan lompat kesimpulan. Senin pagi rapat koordinasi digelar di Polres Metro Bekasi. Andi mempresentasikan ringkasan pola akhir pekan arus pengunjung muda, aktivitas lantai 2 gerakan di area belakang dan kendaraan yang dicurigai. Kita butuh bukti langsung, bukan hanya pola kata kasat. Langkah berikutnya, Andi menoleh ke Rini. Saatnya undercover. Profil pekerja pabrik tinggal kos, situasi pribadi rumit. Pendekatan konsultasi umum, uji respons administrasi, lihat apakah ada tawaran atau prosedur tidak standar. Risiko, tanya Dedi. Pertama, identitas terkuak. Kedua, kita dibawa ke ruangan tertutup tanpa akses komunikasi, jawab Rini tenang. Mitigasi panik flash lewat ponsel pemankar mikro berdaya rendah dan tim bayangan dalam radius 3 menit. Andi menambahkan, kita tidak mencari adegan konfrontatif. Target konfirmasi awal bahwa ada layanan di luar izin dan pola pembayaran yang tidak tercatat. Bila ada, kita naikkan ke operasi terbuka dengan surat perintah. Kasat mengangguk. Jaga keselamatan, ingat etika, tidak memancing perilaku ilegal, hanya mendokumentasikan yang terjadi. Sore itu Rini mulai membangun pesona. Ia mengunjungi beberapa warung sekitar klinik, membeli obat vitamin murah, menanyakan info bidan, bertanya tentang kosan di belakang ruko. Pola percakapan dibuat wajar, seperti pendatang baru membutuhkan bantuan. Di kos ia menempel catatan kecil di cermin, nada bicara pelan. Jawab seperlunya, jangan menatap resepsionis terlalu lama. Bila ditanya pendamping, jawab teman kerja menunggu di luar. Menjelang malam tim menguji perangkat mikrofon sebesar kancing tersemat pada kera ponsel dengan tombol darurat tersembunyi mengirim sinyal jika ditekan 2 kali. Mobil pengawasan bergeser ke lajur yang lebih sepi. Yoga tetap di pos parkir Seno, siap jualan hingga lewat isya. Andi menyilangkan tangan. Kita bergerak Selasa sore. Bukan hari yang mengkolok, cukup ramai untuk menyamarkan, cukup lenggang untuk keluar bila darurat. Cover saya, Rini bertanya. Nama Dina Setiawati, asal Tegal. Kontrak di AM 2100 shift malam. Tinggal kos Baros. Cerita personal ringkas konsisten, jawab Dedi sambil menyerahkan dompet identitas penyamaran. Rini menutup map kecilnya. Di luar suara lalu lintas Cikarang mendengung seperti mesin pabrik tak pernah tidur. Ia menarik napas, menenangkan detak jantung. Ini bukan misi pertamanya, tetapi selalu ada bagian yang menegangkan ketika harus melangkah sendirian melewati pintu sebuah tempat yang tampak legal, rapi dan terang, namun menyimpan bayang-bayang yang tak tercatat. Selasa pukul 17.10, kata Andi menatap seluruh tim. Ingat, kita tidak mengejar sensasi. Kita mengejar kebenaran yang bisa dibuktikan. Di kalender yang digantung miring di dinding kos, Rini memberi tanda kecil pada tanggal itu. Di bawahnya ia menulis satu kalimat, masuk perlahan, keluar dengan data. Sore Selasa tiba dengan langit kelabu. Awan menggantung rendah di atas kawasan industri. MM 2100 meneteskan hujan ringan yang memantulkan lampu-lampu pabrik di jalan aspal licin. Di halte kecil depan gerbang Letpol, Rini Kartika kini berperan sebagai Dina Setiawati berdiri memeluk tas kain murahan. Wajahnya dibuat pucat, mata tampak letih seperti pekerja pabrik yang baru selesai shift malam. Mobil hitam tanpa logo milik tim pengawas berhenti sekitar 200 meter dari klinik. Kompol Andi Prasetyo berbicara pelan lewat radio. Tim semua di posisi. Operasi Dina dimulai pukul 17.10. Fokus utama percakapan, bukan konfrontasi. Siap, komandan, jawab OKP Dedi dari titik pantau belakang ruko di mana 2 motor polisi sipil sudah siaga. Klinik Nusantara Sehat sore itu tampak tenang. Di ruang tunggu beberapa ibu muda menatap layar televisi kecil yang menayangkan iklan suplemen. Aroma antiseptik bercampur bau kopi sache. Rini menunduk mengisi formulir pendaftaran. Nama tanya resepsionis dengan nada datar. Dina Setiawati, jawabnya pelan.
Keperluan pemeriksaan pribadi. Saya mau konsultasi. Perempuan di balik meja menatap sekilas ke arah perut Rini lalu menulis sesuatu. Tunggu di ruang 3 nanti dokter akan panggil. Rini duduk di kursi pojok. Tangannya di pangkuan jari telunjuk menekan tombol mikrofon tersembunyi di kera baju rekaman mulai berjalan. Ia menghitung dalam kepala 1-2-3 menit. Hati berdebar tapi wajahnya tetap dingin. Sekitar pukul 17.30 pintu ruang periksa terbuka. Budina Setiawati Rini berdiri menatap perempuan berjas putih di ambang pintu dan Ratna Suryani sekitar 50-an tahun berwajah lembut tapi mata tajam dan dingin. Silakan duduk, ujar Ratna ramah. Kamu kerja di pabrik mana di MEM 2100 Bu? Bagian perakitan, jawab Rini. Sudah menikah belum Bu? Ratna mengangguk singkat lalu menyalakan mesin USB kecil. Kalau begitu kamu datang karena Rini menunduk pura-pura gugup. Saya hamil 5 bulan Bu, tapi saya belum siap. Suara mesin berdengung. Dokter Ratna memeriksa layar lalu mematikan alat itu. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kandunganmu besar. Prosedur ini tidak bisa dilakukan di semua tempat. Tapi kalau kamu benar-benar yakin saya bisa bantu, biayanya agak tinggi. Berapa Bu? Ratna menulis di sekarik kertas kecil menyerahkannya tanpa bicara. 15 juta. Bayar tunai, tidak pakai kartu identitas. Semua rahasia. Kalau setuju datang Jumat malam jam 8. Kami akan siap. Rini menelan ludah berusaha menahan ekspresi. Bisa saya pikir dulu Bu, tentu. Tapi jangan lama. Minggu depan saya tutup jadwal untuk pasien khusus. Rini berdiri mengangguk. Terima kasih Bu. Keluar dari ruangan ia berjalan perlahan ke pintu depan. Setiap langkahnya terasa berat. Di luar hujan sudah berhenti, langit berwarna tembaga. Ia menyalakan ponsel menekan 2 kali tombol samping sinyalaman terkirim. Beberapa meter jauhnya Yoga menatapnya lewat cermin helm memberi tanda kecil. Target terkonfirmasi, ukap Rini lirik ke mikrofon. Rekamannya jelas, tanya Andi lewat radio. Jelas Pak, dokter sendiri yang menyebut jadwal dan biaya. Andi menatap layar laptop di pangkuannya menyalin waktu dan durasi percakapan. Kita punya dasar hukum untuk melangkah, tapi sebelum sergap kita harus tahu apa yang terjadi Jumat malam itu. Apakah kita tangkap langsung? Dedi bertanya. Belum. Masih ada sesuatu yang lebih besar, jawab Andi, tatapannya dalam. Ia tahu satu kesalahan bisa membuat semua bukti menguap. Kini mereka punya tapi belum tahu umpan apa yang disembunyikan di balik dinding klinik itu. Malam itu di rumah kontrakan Postim, suasana hening. Rini menatap catatan kecil di buku lapangan. 15 juta. Jumat jam 8 malam. Tidak ada identitas. Rahasia penuh. Ia menutup buku lalu menatap keluar jendela tempat lampu jalan bergetar di terpa angin. Di luar kia tampak biasa toko kelontong, warung makan pekerja berjalan pulang, tapi ia tahu di balik semua itu sedang berdenyut sebuah rahasia gelap. Dan hari Jumat nanti rahasia itu akan mulai terbuka. Jumat malam udara Cikarang lembab dan berat. Dari kejauhan suara mesin pabrik masih berdengung samar bercampur bunyi serangga dan lolongan anjing di ujung gang. Di depan klinik Nusantara Sehat semua tampak normal. Pintu depan tertutup, papan nama klinik dibiarkan redup, lampu koridor menyala setengah. Namun di balik ketenangan itu tim penyidik sudah siap di posisi. Kompol Andi Prasetyo duduk di mobil hitam tanpa tanda parkir di gang seberang. Di tangannya radio kecil berdesis. Tim Mone siap di depan, tim tu jaga belakang. Semua perangkat rekam aktif mulai pukul 22.30. Jangan bergerak tanpa perintah. Baik Komandan Suara Bribka Yoga menjawab dari sisi tim belakang bersembunyi di antara tumpukan drum plastik kosong. Sementara itu Letpol Rini Kartika kini kembali berperan sebagai Dina Setiawati berada di kamar kos kecil tak jauh dari sana. Ia duduk di tepi ranjang mendengarkan suara hujan rintik di atap seng. Di atas meja tas kecil berisi mikrofon mini, telepon cadangan dan uang tunai 5 juta rupiah. Hatinya berdebar kepat. Malam ini ia akan berpura-pura datang untuk perjanjian. Pukul 23.05 pesan singkat masuk dari Andi, tetap di tempat. Kita pantau pergerakan dulu. Ada sesuatu di belakang. Dari sisi gang sempit di belakang klinik Bribtu Seno menatap ke arah pagar logam berkarat. Di baliknya area parkir kecil tampak gelap. Hanya satu cahaya redup dari lampu belakang ruangan steril yang masih menyala. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan 23.18. Tiba-tiba suara mesin diesel terdengar dari ujung jalan. Lampu sorot putih menembus kabut malam. Sebuah truk pendingin kecil tanpa logo perlahan mendekat dan berhenti tepat di depan pagar belakang klinik. Mesin dimatikan, bunyinya menggaung pelan lalu lenyap. Target visual kontak, bisik Seno ke radio. Truk putih tanpa plat depan, 2 orang di kabin. Di sisi lain kamera jarak jauh yang dipasang tim 2 mulai merekam. Andi memiringkan tubuh ke depan, matanya menatap layar tablet yang menampilkan gambar buram namun jelas. Pintu belakang klinik terbuka. 2 bayangan muncul, satu pria besar berseragam biru gelap, satu perempuan berjas putih. Dr. Ratna Suryani.
Ayah sendiri yang keluar memegang senter kecil di tangan kiri. Dengan bantuan pria itu mereka mengangkat dua kotak styrofoam putih besar. Kotak itu disegel rapi dengan lakban tebal. Mereka memindahkannya ke bak belakang truk dengan gerakan hati-hati seolah membawa sesuatu yang sangat berharga. Rini yang masih di kamar kos menerima transmisi video dari tim pengawas. Nafasnya tersekat. Itu, apa mereka kirim obat? Andi menjawab pelan entah. Tapi kalau hanya logistik medis kenapa harus dikirim tengah malam tanpa dokumen? Transaksi berlangsung cepat tidak sampai 5 menit. Setelah itu Dr. Ratna menyerahkan sesuatu yang tampak seperti amplop kokelat kepada sopir. Mereka bertukar beberapa kata singkat tak terekam jelas karena suara hujan mulai deras lagi. Lalu truk menyalakan mesin dan perlahan menjauh menuju arah jalan Kalimalang. Tim bayangan ikuti dengan jarak aman perintah Andi. Dua kendaraan sipil yang sudah disiapkan menyalakan mesin pelan-pelan dan mulai menggekor. Senyo tetap di posnya menatap Dr. Ratna yang kini berdiri diam di pintu belakang klinik menatap truk yang semakin kecil. Wajahnya tanpa ekspresi tapi dari cara ia menegakkan bahu ada sesuatu yang dingin dan terencana. Setelah beberapa detik ia menutup pintu mengunci dan memadamkan lampu. Subjek kembali masuk lapor Senyo. Andi mengangguk dalam mobil lalu berbalik ke arah Dedi. Kita hentikan operasi malam ini. Tak ada alasan legal untuk penggerebekan tanpa surat perintah. Tapi mulai besok kita siapkan 2 hal surat penangkapan dan jalur koordinasi dengan Direktorat Narkotika. Narkotika tanya Dedi heran. Andi menatap layar yang menampilkan cuplikan video terakhir kotak putih bersegel rapi. Aku pernah lihat jenis kemasan itu di kasus lama. Bukan untuk obat biasa. Mereka pakai kontainer dingin semacam itu untuk pengiriman bahan sensitif. Mungkin jaringan lebih besar dari yang kita kira. Pukul 00.12 truk yang diikuti tim bayangan berhenti di sebuah gudang kecil di kawasan Lemah Habang. Kamera jarak jauh menangkap 2 orang turun memindahkan kotak ke dalam bangunan tertutup besi. Di depan gudang tidak ada pelang perusahaan, hanya tulisan pudar PT Daya Trans Logistik. Salah satu anggota tim mengirim koordinat langsung ke Andi. Ia membakar cepat lalu berbisik kita temukan sarangnya. Ia lalu menatap peta di dashboard mobil, jari telunjuk menandai 2 titik merah klinik Nusantara Sehat dan gudang Lemah Habang. 2 lokasi 1 jalur truk. Besok pagi kita mulai permintaan penggeledahan ganda. Kalau semua sesuai, malam minggu depan kita tangkap mereka semua. Hujan berhenti, Cikarang kembali sunyi. Rini memandang keluar jendela kos, langit hitam basah memantulkan cahaya lampu jalan. Ia menyalakan catatan di ponsel menggetik 1 kalimat, malam ini truk putih tanpa logo. Dr. Ratna di tempat, kotak styrofoam diserahkan langsung. Ia menatap kata-kata itu lama lalu menutup layar. Di luar jam dinding berdetak perlahan. Dalam keheningan malam Bekasi rasa penasaran bercampur ngeri merayap di pikirannya. Apa yang sebenarnya ada di dalam kotak itu dan kenapa seorang dokter yang dihormati harus mengirimkannya dengan truk rahasia di tengah malam Sabtu pagi? Matahari Bekasi mungkul setengah malu di balik awan tipis. Di halaman belakang Polres Metro Bekasi suasana sibuk. Peta besar terbentang di dinding ruang taktis. Garis merah menghubungkan 2 titik utama klinik Nusantara Sehat dan gudang Lemah Habang. Di tengah ruangan Kompol Andi Prasetyo berdiri dengan tangan terlipat memandangi rencana yang kini hampir sempurna. Mulai malam depan kita laksanakan operasi dingin, ukapnya tegas. 2 misi 1 waktu. Misi pertama penggerebekan klinik. Misi kedua penyergapan truk pendingin di jalur Kalimalang. Semua harus sinkron. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. EKP Dedi menandai jam di papan tulis 22:30 klinik dikunci. 23.10 truk tiba. 23.15 mobil patroli bergerak. Letnan Rini Kartika berdiri di sisi kanan ruangan mencatat setiap detail. Wajahnya masih pucat setelah malam sebelumnya melihat video pengiriman kotak putih. Kalau truk itu keluar lebih cepat dari jadwal kita, bagaimana, tanyanya. Andi menjawab tanpa menoleh. Tim 2 sudah menempatkan GPS magnetik di bumper truk. Begitu mesin hidup, koordinat akan masuk otomatis ke ponsel Dedi. Kita tidak akan kehilangan jejak. Rini mengangguk, dan tugas saya. Andi menatapnya, nada suaranya menurun. Kau tetap menjadi saksi kunci lapangan, tapi jangan kembali ke klinik. Mereka sudah mencium sesuatu. Fokus di pos radio malam itu. Ia tahu menyelamatkan nyawa anggota lebih penting daripada mengejar bukti tambahan. Sore harinya seluruh anggota tim penyidik berpakaian sipil. Mereka berpencar ke lokasi strategis, 1 unit di depan klinik, 1 di gang belakang, 2 tim pengendara mengikuti jalur Kalimalang. Di bagasi mobil utama perlengkapan lengkap, rompi anti peluru borgol dan surat perintah penangkapan dari Polda Jawa Barat. Menjelang malam langit kembali gelap. Rini duduk di pos pengawasan dengan headset terpasang menatap layar laptop yang menampilkan titik-titik biru dari sinyal GPS. Semua posisi stabil lapornya. Belum ada pergerakan dari klinik. Di sisi lain Andi duduk di mobil bersama Dedi.
Di depannya kamera night vision menyorot bangunan 2 lantai yang tampak sepi. Tenang dulu, katanya pelan. Hewan buruan selalu keluar saat yakin tidak ada yang mengintai. Jam dinding menunjukkan 23.02. Tiba-tiba dari arah barat suara mesin berat terdengar perlahan mendekat. Lampu sorot putih muncul di ujung gang truk pendingin itu kembali. Target visual Seruseno lewat radio. Semua unit siaga, jawab Andi. Jangan sergap dulu, biarkan proses berlangsung. Dari jendela mobil, Andi melihat bayangan pintu belakang klinik terbuka. 2 orang keluar lagi, Dr. Ratna Suryani dan pria besar berseragam biru. Mereka membawa 3 kotak styrofoam, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Gerak mereka cepat dan terlatih seolah sudah melakukan hal ini berkali-kali. Rini mencatat waktu 23.14. Prosedur sama seperti minggu lalu. Tidak ada staf tambahan. Truk menyalakan mesin perlahan mundur lalu melaju keluar gang. Saat kendaraan itu melewati lampu jalan pertama, Andi menekan tombol di radio. Tim 2 ekor aktif. Tim 1 tunggu sinyal hijau untuk masuk. Diterima. Perjalanan truk berlangsung mulus. Jalanan sepi, hanya beberapa kendaraan melintas. 2 mobil sipil polisi mengikuti dari jauh menjaga jarak. Koordinat GPS bergerak stabil di layar Rini. Namun di menit ke-20 titik itu tiba-tiba berhenti di antara 2 persimpangan kecil di desa Karangbaru. Komandan truk berhenti, lapor Rini cepat. Koordinat tidak berubah selama 2 menit. Andi menegang. Apakah mungkin mereka sadar di lekak? Dedi memeriksa peta. Area itu jalan buntu. Ada 1 gudang tua di sana. Baik, kita ubah rencana, kata Andi tegas. Tim 2 langsung penyergapan di lokasi. Tim 1 siap masuk klinik begitu konfirmasi aman diterima. Sementara itu di sisi lain kota, tim 2 yang dipimpin Ibda Bima menyalakan lampu sorot jarak jauh. Truk pendingin tampak berhenti di depan bangunan kosong. Saat mereka mendekat, 2 pria keluar dari kabin terlihat panik. Polisi angkat tangan, namun salah satu dari mereka justru melompat ke dalam truk dan mencoba menyalakan mesin. Dalam hitungan detik mobil patroli memblokir jalur depan. Teriakan bunyi pintu dibanting dan suara tembakan peringatan menggema di udara malam. Lelaki itu menyerah, 2 tangan diangkat tinggi. Di belakangnya kotak putih besar terlihat jelas di bak truk. Target diamankan, lapor Bima lewat radio. Andi menghela napas lega. Baik, tim 1 saatnya masuk klinik. Kembali ke Cikarang, belasan petugas berpakaian sipil berlari menuju klinik Nusantara Sehat. 2 pintu utama digedor bersamaan. Polisi penggeledahan, suara KKPK, alarm mobil di luar berbunyi. Rini yang mendengarkan dari pos pengawasan bisa merasakan detak jantungnya berpaku. Di dalam Dr. Ratna dan stafnya terperangga. Dalam hitungan detik semuanya dikendalikan. Dokter itu berdiri diam, wajahnya pucat lalu berkata datar, kalian tidak tahu apa yang sedang kalian ganggu. Andi menatapnya lurus. Kami tahu cukup untuk menangkapmu malam ini, dokter. Malam itu 2 lokasi diserbu, 2 jaringan ditangkap. Namun di benak Andi ada 1 pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya isi kotak putih itu? Yang menatap jam tangannya 00.47 dini hari. Besok pagi, katanya pelan, kita buka kotaknya dan lihat seberapa dalam lubang hitam ini. Di luar hujan mulai turun lagi. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya samar di genangan air seolah menyembunyikan rahasia yang masih tertinggal di balik dinding klinik itu. Subuh di Bekasi datang tanpa suara. Embun menempel di kaca jendela laboratorium forensik Polda Jawa Barat, tempat 2 kotak styrofoam besar diletakkan di atas meja baja. Suhu ruangan dijaga dingin, aroma logam dan desinfektan memenuhi udara. Di belakang garis kuning kompol Andi Prasetyo berdiri dengan tangan terlipat, matanya tak lepas dari kotak itu. Sudah siap, tanyanya pada kepala tim forensik Dr. Yuda, pria beras putih dengan wajah serius. Sudah, komandan. Kami akan buka 1 persatu sesuai prosedur. Semua direkam. Rini berdiri di sisi lain ruangan, wajahnya kaku. Ia tidak tahu apa yang akan mereka lihat, tapi hatinya sudah gelisah sejak semalam. Tepat pukul 07.05 pisau beda tipis merobek lakban tebal di kotak pertama. Suara kerak bergema diikuti uap dingin yang keluar seperti kabut. Semua orang menahan napas. Dr. Yuda membuka penutup pelan-pelan. Di dalam tampak barisan kantong plastik bening berisi cairan tak berwarna disusun rapi di antara bongkahanes. Andi menatap tajam. Apa itu? Yuda mengenakan sarung tangan baru, mengambil 1 kantong dan mengangkatnya ke bawah lampu. Cairan di dalam berkilau pucat. Sepertinya jaringan biologis, tapi terlalu kecil untuk organ. Ia menyipitkan mata. Saya akan uji cepat. 15 menit berlalu. Di layar monitor hasil analisis awal muncul. Huruf-huruf digital membuat ruangan membeku. Sampel jaringan manusia, kategori janin. Usia perkiraan 4-6 bulan. Rini menutup mulut menahan napas tersenggal. Sementara Andi memejamkan mata menekan pelipis. Astaga, suasana di ruang laboratorium berubah senyap. Tak ada yang berbicara selama hampir 1 menit. Hanya dengung pendingin udara terdengar halus seperti bisikan.
Akhirnya Andi berkata pelan kita temukan bukti utama. Pastikan semua rekaman tersimpan dan diberi segel ganda. Tidak boleh boko satupun, siap komandan. 1 jam kemudian hasil dari kotak kedua lebih mengerikan. Kantong plastik berwarna gelap ukurannya lebih besar menandakan usia janin lebih tua. Dr. Yuda hanya menggeleng pelan. Semua dikemas seperti produk laboratorium. Ini bukan kegiatan medis biasa, ini industri. Andi berbalik menatap Dedi yang baru masuk membawa berkas. Bagaimana dengan sopir truk? Dia sudah diinterogasi komandan. Namanya Taufik Hidayat, warga Karawang. Dia mengaku hanya disuruh antar barang seminggu sekali dibayar tunai. Katanya barang itu dikirim ke sebuah gudang logistik di Lemah Habang tapi dia tidak pernah tahu isinya. Apakah dia tahu siapa pemilik perusahaan? Tidak langsung, tapi ada nama di slip pembayaran PT Daya Trans Logistik milik seseorang bernama Herman Kusuma, mantan direktur perusahaan farmasi swasta di Jakarta. Andi menggetuk meja, perlahan pikirannya berpaku. Herman Kusuma, farmasi, yang memandang ke arah kotak yang sudah ditutup kembali. Mungkin ini bukan sekadar jual beli organ. Bisa jadi ada unsur eksperimen atau penjualan jaringan ilegal untuk penelitian. Rini menatap Andi. Berarti klinik hanya ujung rantai tepat. Andi menghela napas panjang. Dan Dr. Ratna adalah tangan yang memotong rantai itu setiap minggu. Siang harinya di ruang interogasi dingin, Dr. Ratna Suryani duduk di kursi besi, tangan terborgol longgar. Ia tampak tenang, rambut disisir rapi, hanya matanya yang kosong menatap ke dinding. Di hadapannya Andi membuka map berisi foto hasil forensik. Dokter ukapnya pelan tapi tegas, kami sudah tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Sekarang waktunya Anda bicara. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunduk tersenyum samar. Kalian pikir kalian sudah temukan segalanya? Suaranya serak. Kalian baru melihat permukaannya saja. Andi menatap tajam. Artinya apa artinya? Masih banyak klinik seperti saya. Kalian tidak akan sanggup menutup semuanya. Andi mengkondongkan tubuh. Kami akan mulai dari Anda. Siapa yang membeli jaringan itu? Untuk apa digunakan? Ratna tertawa kecil, gete dan dingin. Mereka bilang untuk penelitian, sebagian untuk bahan kosmetik medis. Saya tidak pernah bertanya lebih jauh. Saya hanya memasok. Rini yang berdiri di belakang kakak satu arah menggepalkan tangan. Suaranya gemetar ketika berbicara pada Dedi. Dia bicara seperti itu hal biasa. Seperti menjual daging di pasar. Dedi menunduk. Orang seperti dia kehilangan hati nurani sejak lama. Sore menjelang, hujan turun rintik menempel di kakak ruangan interogasi. Andi menutup map, berdiri perlahan. Dr. Ratna, Anda mungkin berpikir kami hanya bisa menangkap satu klinik. Tapi percayalah, setiap rantai bisa kami tarik sampai ke ujungnya. Dan malam ini nama Anda akan jadi awal dari pengungkapan yang lebih besar. Ratna mengangkat kepala menatap Andi. Kau pikir hukum bisa melawan uang? Komandan Andi tidak menjawab. Ia melangkah keluar meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Di koridor Rini menatapnya. Bagaimana dia tidak menyesal? Jawab Andi pelan. Tapi dia sudah memberi kita petunjuk. Gudang Lemah Habang bukan akhir. Ada jaringan di Jakarta. Rini menatap keluar jendela tempat cahaya senja memantul di jalan basah. Berarti perang baru saja dimulai. Andi mengangguk, suaranya nyaris seperti bisikan. Ya, dan kali ini kita melawan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada malam itu sendiri. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu. Di kejauhan gedung-gedung tinggi memantulkan sinar matahari yang tertahan kabut polusi. Dari jalan tol Cikampek, Kompol Andi Prasetyo menatap cakrawala kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di sampingnya Letpol Rini Kartika sibuk membuka map berisi laporan baru dari hasil penyelidikan PT Daya Trans Logistik. Nama pemilik resmi Herman Kusuma, mantan direktur PT Kalyana Pharma, kata Rini membaka cepat. Perusahaan itu bangkrut 5 tahun lalu setelah ketahuan memalsukan data uji klinis. Sejak itu Herman menghilang. Sampai namanya muncul di jaringan logistik ini. Andi mengangguk pelan. Latar belakang farmasi, punya akses laboratorium dan koneksi ekspor-impor. Artinya dia tahu betul cara memanfaatkan produk medis secara ilegal. Mobil mereka keluar di pintu tol Halim menuju kawasan Kuningan tempat kantor Kabang Daya Trans berada. Dari luar gedung kakak itu tampak normal dengan papan nama modern dan resepsionis ramah di lobi. Namun di balik semua itu Andi yakin ada sesuatu yang disembunyikan dengan rapi. Penyelidikan hari pertama dilakukan dengan menyamar. Rini berpura-pura menjadi staf audit dari Kementerian Kesehatan datang untuk verifikasi dokumen distribusi bahan laboratorium. Seorang staf perempuan muda menuntunnya ke ruang arsip di lantai 3. Di sana Rini memperhatikan lembar dokumen pengiriman dengan logo perusahaan. Semuanya tampak legal kecuali satu hal, kolom penerima sering dikosongkan. Beberapa faktur hanya mencantumkan kode DL07 atau RUNIT. Ia memotret diam-diam. DL07 bisa jadi singkatan dari Dialab atau Delivery Line Gumamnya. Sementara itu di luar gedung, Andi menunggu di mobil dengan peralatan komunikasi terbuka. Pastikan tak ada yang curiga, katanya pelan lewat radio kecil. Kita butuh cukup bukti sebelum masuk tahap penyergapan. Rini menjawab singkat, tenang, semua terkendali.
Sore berganti malam, lalu lintas Jakarta macet seperti biasa, klakson bersahutan. Rini keluar gedung dengan langkah cepat bergabung dengan Andi di mobil. Ia menyerahkan ponsel berisi foto dokumen. Andi menelusuri satu persatu gambar. Matanya berhenti di satu baris kecil bertanggal 2 minggu lalu, pengiriman 3 kotak 18 5 kg tujuan R unit gel, Cempaka Putih Barat 12. Cempaka Putih, tanya Dedi yang ikut di kursi belakang. Itu daerah klinik swasta kelas menengah. Andi menatap keluar jendela, pikirannya berputar cepat. Bisa jadi gudang penyimpanan sementara atau laboratorium bayangan. Besok pagi kita survei. Keesokan harinya tim kecil berangkat ke alamat itu. Bangunannya rumah 2 lantai berkat abu-abu, pagar tertutup rapat. Di depan papan bertuliskan pusat terapi regeneratif sel tergantung miring, seolah sudah lama tidak digunakan. Dari luar tampak kosong, tapi Andi tahu cara membakar tanda. Di samping rumah ada pipa pendingin kecil menjulur dari dinding menuju unit generator. Kalau benar-benar kosong, kenapa perlu sistem pendingin aktif, bisiknya. Rini mengintip melalui kelap pagar. Ada 2 orang di dalam, mungkin teknisi. Baik, kita tak bisa langsung masuk. Laporkan dulu ke Direktorat Reserse Pusat untuk izin penggeledahan tambahan, ujar Andi. Tapi malam ini kita pasang kamera pengintai di depan. Menjelang malam, Rini bersama Senyo kembali ke lokasi dengan sepeda motor. Mereka memasang kamera kecil di tiang lampu mengarah tepat ke pintu depan rumah itu. Kuaka gelap angin membawa bau hujan. Tepat pukul 22.47 mobil box perak berhenti di depan rumah. 2 pria turun membuka bagasi lalu mengeluarkan kotak styrofoam berlogo Daya Trans sama seperti yang ditemukan di Bekasi. Mereka membawanya masuk dengan cepat. Rini menahan napas merekam setiap detik. Komandan pengiriman malam terkonfirmasi. Barang identik dengan pola di Bekasi. Dari pos pengawasan suara Andi terdengar tenang tapi tajam. Baik, itu cukup untuk kita minta surat penggerebekan besok pagi. Pastikan kamera terus aktif semalaman. Pagi berikutnya pukul 08.30 surat izin turun. Tim gabungan bergerak cepat. Jalan di sekitar Jel, Cempaka Putih ditutup tanpa suara. 2 mobil tanpa tanda berhenti di depan rumah abu-abu itu. Andi mengangkat tangan. Serbu pintu depan didobrak, suara kayu patah menggema. Di dalam ruangan berbau bahan kimia tajam. Komputer tabung pendingin dan meja beda kecil berjejer rapi. Di lemari besi mereka menemukan puluhan vial berlabel stem cell culture human fetus origin. Rini menatapnya dengan nenggeri. Jadi benar jaringan itu dipakai untuk eksperimen sel. Andi menghela napas panjang menatap berkas dokumen di atas meja, daftar pengiriman ke luar negeri Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Semua menggunakan jalur logistik medis resmi. Ini bukan sekadar kejahatan domestik, katanya perlahan. Kita baru saja menemukan perdagangan biologis lintas negara. Sore menjelang, setelah penyitaan selesai, Andi dan Rini berdiri di luar rumah menatap langit Jakarta yang mulai memerah. Komandan, ujar Rini pelan, semakin dalam kita gali semakin gelap. Andi tersenyum getir. Begitulah dunia ini, Rini. Tapi kalau kita berhenti, siapa yang akan menyalakan lampu di kejauhan? Suara azan maghrib menggema lembut di antara deru kendaraan. Rini menatap jalanan padat manusia, wajahnya sendu. Mungkin lampu itu kecil, katanya pelan, tapi bahkan cahaya sekecil itu bisa membuat kegelapan gentar. Andi menatapnya sekilas lalu menepuk bahunya. Dan kita akan terus menyalakannya. 3 hari setelah penggerebekan di Cempaka Putih, berita tentang jaringan perdagangan biologis mengguncang media nasional. Namun sebagian besar detail tetap disembunyikan dari publik. Kompol Andi Prasetyo duduk di ruang koordinasi Polda. Di depannya peta Asia Tenggara terbentang dengan garis merah menghubungkan Jakarta, Batam, Singapura, Taipei. Target utama Herman Kusuma sudah kabur sejak dini hari setelah operasi, lapor AKP Dedi sambil menunjuk foto wajah buronan di layar. Terakhir terdeteksi di pelabuhan Tanjung Priok. Kamera CCTV menunjukkan dia naik kapal kargo tujuan Batam. Rini yang duduk di samping Andi menggetuk pena gelisah. Artinya dia sudah berencana dari jauh hari. Tak mungkin lolos sekepat itu tanpa jaringan bantuan. Andi menatap peta, matanya tajam. Herman bukan pelaku tunggal. Dia punya pelindung di luar negeri, mungkin mitra penelitian atau perusahaan kosmetik yang membeli jaringan itu. Kita harus libatkan Interpol. Siang itu pertemuan daring digelar antara Polda Jawa Barat, Interpol Jakarta dan Kementerian Kesehatan. Di layar besar muncul wajah Inspektur Glad Lefevre, perwakilan Interpol dari Lyon. Suaranya berat berlogat Perancis. Kami telah memantau nama Herman Kusuma dalam beberapa transaksi gelap. Ia terhubung dengan sindikat bioteknologi bawah tanah yang beroperasi di Asia Timur. Jalur ekspor mereka menggunakan izin riset medis palsu. Bila benar jaringan ini aktif di Indonesia, maka ini bukan kasus lokal, ini lintas negara. Andi mengkondongkan tubuh. Apakah Interpol punya lokasi? Pasti belum. Namun kami punya sinyal komunikasi terenkripsi yang diakses dari Singapura 3 jam setelah Herman melarikan diri. Kami menduga dia menuju sana. Rini menimpali, kalau begitu kami perlu waktu tak lama. Dia pasti masih dalam radius pelarian.
Malamnya di ruang operasi gabungan Peta Batam diperbesar. Garis pantai jalur kapal dan titik pos imigrasi ditandai dengan pena. Tim khusus dibentuk bekerja sama dengan Bareskrim dan Bea Cukai Batam. Andi berdiri di depan tim. Kita tidak boleh memberi dia waktu hilang. Herman bukan sekadar kriminal, dia membawa data kontak internasional dan mungkin sampel biologis. Kalau sampai keluar wilayah buktinya bisa lenyap. Rencana penangkapan, tanya Dedi. Dia pasti mencoba menyeberang lewat pelabuhan kecil bukan jalur resmi. Kita sebar 2 tim di Nongsa dan Sekupang. Rini, kau ikut tim udara, awasi dari helikopter. Siap, Komandan. Keesokan harinya pukul 04.40 tim gabungan mulai bergerak. Langit Batam masih gelap, lampu pelabuhan berpendar oranye di antara kabut asin. Dari udara Rini memantau pergerakan kapal lewat kamera malam. Ada kapal kargo kecil warna biru tanpa nama berangkat dari dermaga utara, arah perairan Nongsa. Perbesar perintah Andi dari pos darat. Gambar kabur tapi cukup jelas memperlihatkan sosok pria bertopi, wajah setengah tertutup masker menyeret koper hitam. Itu dia, gumam Andi. Herman Kusuma. Perintah dikeluarkan cepat. 2 kapal patroli bergerak memotong jalur. Sirine tidak dinyalakan, semua berlangsung senyap. Ketika kapal Herman hampir keluar perairan, lampu sorot menyala menerangi seluruh geladak. Polisi, hentikan kapalmu, Herman menoleh, wajahnya pucat. Ia mencoba melompat ke perahu kecil di sisi kapal tapi gelombang tinggi mengguncang. 2 petugas meloncat menahannya. Koper hitam jatuh, terbuka di dalamnya tumpukan dokumen paspor palsu dan vial kecil berisi cairan merah muda. Andi datang beberapa menit kemudian, mantel basah oleh percikan air laut. Ia menatap Herman yang kini diborgol tubuhnya gemetar karena dingin. Habis sudah pelarianmu, kata Andi tenang. Herman tersenyum tipis. Kau pikir kau bisa menghentikan semuanya? Aku hanya bagian kecil dari proyek besar. Andi menatapnya dingin. Proyek yang memperjualbelikan nyawa manusia, bukan ilmu pengetahuan itu dosa. Sore hari Herman dibawa ke Jakarta dengan pengawalan ketat. Di pesawat milik kepolisian, Rini duduk di kursi seberang. Ia memperhatikan pria itu diam, memejamkan mata seolah tak peduli lagi. Komandan, katanya lirih, apa kau percaya dia kuma pelaksana? Andi menatap awan di luar jendela. Tidak, tapi setidaknya kita sudah menutup 1 pintu menuju neraka ini. Sisanya akan kita bongkar perlahan. Rini terdiam lalu berbisik, dan kalau ada yang lebih besar di baliknya? Andi menjawab, suaranya pelan namun pasti, maka kita akan kejar kemanapun mereka sembunyi. Ketika pesawat mendarat di Halim, malam telah turun. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti bintang yang tak pernah padam. Herman digiring turun sementara Rini menatap siluet kota dari kejauhan. Ia tahu perang ini belum selesai. Di balik setiap pintu laboratorium steril bisa jadi masih ada tangan-tangan gelap yang bekerja dalam diam. Tapi malam ini setidaknya 1 di antara mereka telah ditarik keluar ke cahaya. Andi berjalan di sisinya berkata pelan, ingat Rini, kejahatan ini berawal dari orang yang bersembunyi di balik status ilmiah. Mereka pikir ilmu bisa menutupi dosa. Tugas kita membuat dunia tahu tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Rini menatapnya dan mengangguk pelan. Kita belum menang tapi kita sudah menyalakan jejak pertama. Dan di langit malam Jakarta, helikopter kepolisian melintas perlahan membawa Herman Kusuma, sang buronan yang kini tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Langit Jakarta pagi itu tertutup awan kelabu. Di lantai 3 gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, ruangan interogasi dijaga ketat. Di balik kakak 1 arah Kompol Andi Prasetyo berdiri dengan tangan terlipat menatap Herman Kusuma yang duduk di kursi logam dengan borgol di pergelangan tangan. Di meja hanya ada segelas air dan tumpukan berkas foto penggerebekan di Bekasi serta cempaka putih. Rini berdiri di sebelah Andi mencatat setiap detil ekspresi Herman. Wajah pria itu tampak lelah tetapi matanya tetap dingin seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi ancaman. Andi melangkah masuk menutup pintu perlahan. Kau tahu kenapa kau di sini? Herman, suaranya tenang namun tegas. Herman tersenyum miring. Kau menangkapku dengan cara yang menggesankan, Komandan. Tapi kau tidak akan bisa menyentuh mereka yang sebenarnya. Andi menarik kursi duduk berhadapan. Kau bicara tentang siapa orang-orang yang membiayai penelitian. Mereka duduk di gedung tinggi, minum kopi mahal dan memakai jas. Mereka tidak akan pernah muncul di ruang ini. Rini menggetik cepat di laptop mencatat setiap kata. Sebutkan nama mereka, ujarnya dari sisi ruangan. Herman tertawa kecil. Kalian kira ini kejahatan bawah tanah? Tidak. Ini industri. Kalian hanya menutup 1 cabang kecil dari pohon besar. Andi menatap tajam. Pohon besar pun bisa tumbang jika kita temukan akarnya. Masalahnya akar itu tidak di sini, jawab Herman pelan. Ada di luar negeri, di laboratorium yang kalian kira legal. Andi meletakkan foto di meja, gambar kotak pendingin dari truk Bekasi dan laboratorium cempaka putih. Katakan apa hubunganmu dengan PT Kalyana Pharma dan jaringan luar negeri ini? Herman menatap foto-foto itu tanpa gentar. Kalyana Pharma hanyalah kedok. Setelah bangkrut saya mendapat tawaran dari investor luar negeri.
Mereka mencari bahan biologis mudah untuk riset peremajaan sel. Saya hanya mengatur jalur pengiriman. Semua dilakukan secara ilmiah. Secara ilmiah Andi mengkondongkan tubuh. Kau mencuri jaringan manusia, menyelundupkannya dan menjualnya seperti barang dagangan. Herman menatap kosong ke arah dinding. Pasar menentukan nilai komandan. Di dunia mereka 1 mililiter jaringan itu lebih mahal dari emas. Ruangan sunyi, bahkan bunyi jam dinding seolah berhenti. Rini menggigit bibir menahan amarah. Ia menatap Andi tapi sang komandan mengangkat tangan menandakan tetap tenang. Berikan kami nama. Siapa investor luar negeri itu, tanya Andi dengan nada datar. Herman menatapnya lama lalu berkata, kalian tahu nama itu. Coba periksa dokumen dari penggerebekan di Jakarta. Ada kontrak dengan kap resmi perusahaan Singapura Meditech Biosolution. Mereka punya cabang di Korea dan Taiwan. Di sana semua barang itu diproses jadi serum eksperimen. Andi terdiam sejenak. Nama itu bukan asing. Meditech pernah muncul dalam daftar perusahaan farmasi internasional yang ditolak izinnya karena dugaan penyimpangan etika riset. Kenapa mereka pilih Indonesia, tanya Rini. Herman menghela napas panjang. Karena di sini murah dan karena orang-orang seperti Dr. Ratna mau melakukan apapun demi uang. 1 jam berlalu, interogasi berubah menjadi perang psikologis. Andi menekan Herman berkelit. Namun sedikit demi sedikit potongan puzzle mulai tersusun. Mereka menemukan bahwa Herman tidak bekerja sendiri. Ada 3 nama lain yang muncul. Yoshida Kenji, ilmuwan asal Jepang yang memimpin laboratorium di Singapura, Lim Wei Han, broker finansial, dan Dr. Ratna Suryani sebagai penyedia utama bahan biologis. Semua dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan medis virtual. Rini menatap layar data sambil berkata lirih, ini bukan lagi kejahatan individu. Ini sistem global yang memakai sains untuk menutupi kejahatan manusia. Andi menatapnya lalu berkata, kita kirim laporan ini ke Interpol malam ini juga. Kalau jaringan ini internasional, kita butuh kerjasama lintas batas. Dan Herman tanya Rini. Andi menatap tersangka di balik kakak satu arah. Dia akan jadi pintu masuk. Tapi kita harus pastikan dia tidak mati sebelum bicara semua. Sore menjelang, langit Jakarta mulai mendung. Di luar gedung wartawan sudah berkumpul menunggu konferensi pers. Namun di dalam suasana masih tegang. Herman digiring ke sel sementara dikawal 2 petugas. Saat melangkah melewati Rini, ia berhenti sejenak. Kau tahu Letnan, katanya perlahan, kalau kau terus menyelidiki kau akan menemukan hal-hal yang bahkan hukum tidak sanggup sentuh. Dunia ini tidak dibangun oleh orang benar tapi oleh mereka yang cukup pintar menutupi dosa. Rini menatap balik tanpa gentar. Mungkin begitu, tapi masih ada orang yang memilih melawan meski tahu mereka bisa kalah. Herman tersenyum tipis lalu berjalan menuju lorong dingin menuju ruang tahanan. Suara rantai borgolnya bergema lama di dinding beton. Malamnya di kantor kecil yang diterangi lampu kuning, Andi dan Rini menatap laporan akhir di meja. Mulai besok kita koordinasi dengan tim Interpol. Target berikutnya laboratorium Meditech di Singapura, kata Andi. Rini menatap layar komputer yang menampilkan jaringan koneksi antar negara. Kau yakin mereka akan izinkan operasi lintas batas? Andi mengangguk perlahan. Kalau kejahatan ini menyeberangi benua, maka keadilan juga harus menyeberang. Ia mematikan lampu ruangan, meninggalkan 1 layar yang masih menyala. Gambar satelit menyorot gedung kakak bertuliskan Meditech Biosolution Limited di pinggiran Singapura. Rini menatapnya lama dan berbisik, di sanalah babak baru dimulai. Andi menutup map, suaranya tenang tapi bergetar emosi. Ya, babak baru, di mana kebenaran harus menembus batas negara dan hati nurani manusia. Langit canggih pagi itu bersih dan biru pukat. Pesawat kecil milik kepolisian Indonesia mendarat tenang di landasan sekunder disambut 2 mobil hitam dari Criminal Investigation Department CID Singapore. Di antara penumpang, Kompol Andi Prasetyo menatap keluar jendela melihat bendera merah putih kecil di sayap pesawat bergoyang tertiup angin. Selamat datang di Singapura, Komandan, sapa Superintendent Darren Ko Perwira CD yang ditugaskan mendampingi operasi gabungan. Ia menjabat tangan Andi dengan formalitas khas. Kami sudah terima laporan Interpol tentang jaringan Meditech Biosolution, tapi kalian harus tahu mereka punya perlindungan hukum yang kuat. Setiap langkah harus sesuai protokol. Andi mengangguk, kami paham. Kami tidak mencari sensasi, hanya kebenaran. Rini di belakangnya menambahkan, dan sedikit keadilan bagi mereka yang tak bisa bersuara. Di ruang rapat CD, peta kota Singapura terpampang di layar besar. Titik merah menunjukkan gedung laboratorium Meditech Biosolution Limited terletak di kawasan industri Tuas Biomedical Park tak jauh dari pelabuhan barat. Bangunannya tampak modern, dinding kakak keamanan tinggi dan logo perusahaan yang bersinar di bawah sinar matahari. Meditech terdaftar sebagai fasilitas riset regeneratif jelas Darren. Secara legal mereka meneliti sel punca dari donor dewasa. Tapi beberapa bulan terakhir ada pengiriman misterius dari Indonesia yang tak pernah tercatat di sistem bea cukai. Kami menduga itu jalur rahasia yang dikelola oleh Herman Kusuma dan jaringannya. Rini menatap foto udara laboratorium.
Ada gudang di belakang koneksi langsung ke pelabuhan. Bisa jadi tempat penyimpanan barang ilegal. Darren mengangguk, kami juga curiga, tapi belum punya bukti konkret. Kalian membawa surat resmi Andi menyerahkan map tebal bertanda Interpol. Mandat penyelidikan lintas batas disetujui oleh ASEANPol. Kami hanya minta akses observasi dan satu tim infiltrasi kecil. Superintenden membakar cepat lalu berkata baik, tapi tidak ada senjata. Ini wilayah kami. Andy tersenyum tipis. Kami datang bukan untuk menembak. Kami datang untuk membuka kunci. Sore harinya operasi diam-diam dimulai. Rini bersama 2 agen lokal menyamar sebagai staf teknisi sistem pendingin. Dengan seragam biru dan ID palsu mereka masuk melalui pintu servis belakang Meditech. Di earphone-nya suara Andi terdengar dari mobil pengawasan. Rini, kau punya waktu 10 menit. Cari bukti pengiriman dari Indonesia kode DL07 atau R-Unit. Diterima komandan. Lorong laboratorium sepi bawa antiseptik tajam menusuk hidung. Rini melangkah melewati rak-rak pendingin berlabel tissue sample cryo storage regenerative solution. Suara pendingin mendengung konstan seperti napas mesin yang tak pernah berhenti. Di salah satu ruangan ia menemukan komputer logistik. Jari-jarinya menarik kepat di keyboard. File tersembunyi bernama Archive DL07.CSV muncul di layar. Ia membuka dan matanya membesar. Daftar pengiriman asal Bekasi Indonesia, konten human fetal tissue, research grade Turuan Meditech Biosolution Division, keterangan confidential biorenewal program. Rini menekan tombol copy menyimpan file ke flash disk kecil. Komandan, aku punya datanya, bisiknya. Dan lebih parah dari dugaan kita, mereka pakai istilah biorenewal untuk riset peremajaan komersial. Keluar sekarang, Rini jawab Andi cepat. Kita sudah cukup untuk surat penangkapan. Namun langkah Rini berhenti. Di ujung koridor seorang pria asing berjas putih menatapnya curiga. Kamu siapa? Tanya pria itu dalam bahasa Inggris kaku. Rini menunduk berpura-pura sibuk dengan clipboard. Maintenance check sir. Pria itu mendekat, matanya menajam. Saya tidak menerima laporan inspeksi hari ini. Ketegangan melingkupi udara. Dari earphone suara Andi terdengar cemas. Rini keluar sekarang. Rini berpaling ke arah pintu darurat, berjalan cepat tanpa menoleh. Tapi sebelum sempat keluar, alarm keamanan berbunyi nyaring. Lampu merah berputar, suara sistem otomatis menggema unauthorized access detected. Komandan, aku ketahuan. Rini berlari ke lorong samping, menabrak troli laboratorium hingga botol-botol KKPK berhamburan. 2 penjaga berseragam hitam muncul di depan, tapi sebelum mereka sempat menarik senjata listrik, pintu servis terbuka dari luar. Darren dan 2 agen CD masuk cepat. CID turunkan senjata, teriak Darren. Rini keluar terengah-engah menyerahkan flash disk ke Darren. Tata ada di sini. Andi yang mendengarkan dari mobil langsung memberi perintah. Bawa keluar semua tim. Segera kirim salinan file itu ke server Interpol. Malam itu di kantor pusat, CD file dari flash disk diproyeksikan di layar besar. Serangkaian tabel dan grafik menunjukkan hubungan antara Meditech, Biosolution PT, Diatrans Logistik, dan beberapa perusahaan kosmetik di Jepang dan Eropa. Rini menatap layar dengan ngeri. Jadi ini jaringan bisnis global. Mereka menjual produk kecantikan dari hasil penelitian jaringan bayi yang tidak pernah lahir. Andi mengangguk pelan, suaranya berat. Dan mereka menyebutnya keajaiban medis, padahal itu kejahatan kemanusiaan. Superintendent Darren menatap mereka serius. Dengan bukti ini kami akan menutup fasilitas Meditech besok pagi. Tapi kalian harus siap menghadapi tekanan politik. Perusahaan ini punya dukungan dari investor besar. Andi menatap peta Singapura di dinding. Keadilan tidak mengenal investor, Darren. Selama ada nyawa yang dijual, hukum harus bicara. Rini menatap komandannya, mata berkilat lela namun yakin. Mungkin malam ini kita hanya menggunakan permukaan, tapi besok dunia akan tahu bahwa mereka telah memperdagangkan masa depan manusia. Andi mengangguk berdiri menatap jendela di mana cahaya kota Singapura berkilau di bawah langit malam. Besok pagi, katanya pelan, kita buka pintu mereka dan biarkan dunia melihat apa yang selama ini disembunyikan oleh sains. Pagi hari di kawasan industri Tuas Biomedical Park, udara terasa dingin dan tegang. Kabut tipis masih menggantung di atas jalan-jalan beton saat belasan kendaraan hitam milik CID Singapore dan Interpol berhenti serempak di depan gedung KK berlogo Meditech Biosolution Limited. Dari kejauhan gedung itu tampak mega dinding bening memantulkan cahaya matahari seolah tak menyimpan apa-apa selain sains dan kemajuan. Namun bagi Kompol Andi Prasetyo, ia tahu di balik keindahan itu bersembunyi sesuatu yang lebih gelap dari laboratorium manapun. Semua tim siaga, ujar Superintendent Darren Ko memeriksa jam tangannya. Begitu saya beri aba-aba masuk dari 3 titik depan, belakang dan sisi logistik. Andi berdiri di sampingnya mengenakan rompi hitam bertuliskan Interpol Task Force. Jangan beri waktu mereka menghapus data. Kita butuh semua bukti. Rini berdiri di belakang, jantungnya berdetak kencang.
Ia mengingat kembali malam sebelumnya file yang disalin dari komputer Meditech grafik yang menunjukkan jalur distribusi jaringan manusia ke laboratorium dan perusahaan kosmetik global. Hari ini bisiknya pada diri sendiri semuanya harus berhenti. Tepat pukul 09.00 perintah dikeluarkan. Go tim penggerebekan menyerbu masuk. Suara sepatu bot berderap di lantai marmer, pintu kakak terbuka keras dan alarm berbunyi serempak. Para staf laboratorium berteriak kaget, beberapa mencoba kabur ke tangga darurat namun segera dihadang petugas. CID Singapore, semua orang di tempat tangga di atas kepala, teriak Darren. Andy dan Rini berlari ke koridor utama menuju ruang penelitian. Aroma disinfektan bercampur bau kimia tajam memenuhi udara. Di ruangan besar dengan lampu putih menyilaukan puluhan tabung pendingin berjajar masing-masing berlabel Cell Renewal Project. Rini menatap Ngeri. Mereka benar-benar melakukannya. Skala industri. Andy memotret cepat lalu membuka laptop di meja pusat kontrol. Mereka sedang transfer data ke server luar negeri. Darren yang baru tiba di ruangan itu langsung memerintahkan putuskan koneksi jaringan. Sekarang seorang teknisi CID menangkapkan alat pemutus sinyal, layar komputer langsung mati satu persatu. Dari balik dinding kakak seorang pria asing berjas putih muncul, Dr. Yoshida Kenji, ilmuwan Jepang yang disebut Herman. Wajahnya tenang namun matanya tajam. Apa yang kalian lakukan ini fasilitas riset legal, katanya dengan nada tinggi. Andy menatapnya lurus. Legal untuk siapa? Untuk mereka yang membeli hasil risetmu di pasar gelap. Yoshida menggeleng keras. Kalian tidak mengerti, ini sains untuk menyelamatkan masa depan manusia. Rini maju selangkah. Dengan mengkuri masa depan bayi-bayi yang belum lahir, suaranya bergetar tapi tegas. Itu bukan sains, itu dosa. Yoshida ingin menjawab tapi sebelum sempat bicara dua agensi di memborgol tangannya. Anda ditahan atas dugaan pelanggaran etik biomedis dan perdagangan jaringan manusia lintas negara, kata Darren dingin. Di ruang penyimpanan belakang, tim forensik menemukan puluhan kotak pendingin berisi vial transparan. Setiap vial dilabeli kode produksi dan tanggal, sebagian besar berbahasa Indonesia. Di atas meja kerja tercatat catatan eksperimen sampel batch 22, P origin Bekasi viability 97%. Andy memandang catatan itu lama lalu menutupnya pelan. Semua barang ini harus disegel dan dikirim ke Pusat Bukti Forensik Internasional. Tak boleh ada satu pun yang hilang. Darren menatapnya, wajahnya tegang. Kita akan dapat tekanan besar dari pihak perusahaan dan bahkan pemerintah lain. Tapi data ini sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Rini menatap ke luar jendela tempat sirene berputar dan wartawan mulai berdatangan. Akan ada perang opini setelah ini, katanya lirih. Orang-orang kaya akan bilang ini penelitian mulia. Mereka tidak akan peduli bagaimana bahan itu didapatkan. Andy menghela napas panjang. Keadilan bukan soal siapa yang punya suara paling keras, Rini. Tapi siapa yang masih mau bicara kebenaran ketika dunia menutup telinga? Siang menjelang, di luar gedung konferensi pers digelar. Kamera dari berbagai media menyorot deretan petugas yang membawa kotak bukti keluar. Darren berdiri di podium sementara Andy dan Rini berdiri di belakangnya. Operasi gabungan antara CID Singapore, Interpol dan Kepolisian Republik Indonesia hari ini berhasil mengungkap praktik ilegal perdagangan jaringan manusia yang disamarkan sebagai riset medis, ujar Darren dalam bahasa Inggris resmi. Kami berkomitmen bahwa tidak ada sains yang sajikan melanggar kemanusiaan. Wartawan berteriak menanyakan tanggapan Meditech tapi Andy tetap diam. Di dadanya perasaan lega bercampur getir. Ia tahu kemenangan ini bukan akhir. Saat rombongan kembali ke mobil, Rini menatap gedung yang kini dikelilingi garis polisi internasional. Komandan, kau pikir dunia akan berubah setelah ini? Andy memandang langit Singapura yang mulai berawan. Tidak cepat, Rini. Tapi mungkin setidaknya satu pintu menuju kegelapan telah kita tutup hari ini. Rini tersenyum tipis menatap lampu sirene yang berputar merah biru di kakak gedung. Dan selama masih ada orang yang berani menutup pintu-pintu itu, dunia masih punya harapan. Andy menatapnya sejenak lalu berkata pelan, mari kita pulang. Ada banyak kisah yang belum selesai di tanah kita sendiri. Mobil mereka melaju perlahan keluar dari kawasan industri, meninggalkan gedung mega yang kini tak lagi tampak berkilau, hanya pantulan kosong dari sains yang kehilangan hati nurani. 2 minggu setelah penggerebekan di Singapura, Kompol Andy Prasetyo dan Letpol Rini Kartika kembali ke Jakarta dengan wajah lela namun mata yang tetap menyala oleh tekad. Berita tentang pembongkaran jaringan Meditech Biosolution mengguncang Asia Tenggara. Di media internasional mereka disebut pahlawan, tapi di tanah air situasinya jauh lebih rumit. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, mereka disambut bukan oleh karangan bongga melainkan sekelompok pejabat dengan ekspresi dingin. Seorang perwira tinggi dari Kementerian Kesehatan menghampiri. Selamat datang kembali, Kompol Andy, katanya kaku. Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Tindakan kalian di luar negeri menimbulkan ketegangan diplomatik. Pemerintah diminta memberikan penjelasan resmi.
Andi hanya menatap tanpa ekspresi. Kami bekerja berdasarkan mandat Interpol dan ASEANPol. Semua data legal. Legal di atas kertas balas pejabat itu pelan tapi tidak semua orang di sini senang kalian membongkar hal seperti itu. Rini menggenggam map di tangannya erat. Mereka ingin kita diam, tanyanya datar. Pejabat itu tersenyum hambar. Kami hanya menyarankan. Berhati-hati, ada banyak kepentingan di balik riset medis itu. Sore harinya di kantor Polda suasana tidak lebih tenang. Sejumlah surat perintah pemanggilan menumpuk di meja Andi. Media terus menekan beberapa stasiun televisi menuding operasi mereka berlebihan. Bahkan muncul kabar bahwa Ratna Suryani yang masih dalam tahanan akan mendapatkan kuasa hukum dari firma internasional ternama. Rini menatap layar berita di ruang kerja. Mereka mulai memutar balik cerita. Dari penjahat jadi korban sistem. Andi duduk diam menatap foto-foto hasil penyelidikan yang terpajang di papan dinding bekas klinik di Bekasi Gudang di Cempaka Putih Laboratorium di Singapura. Semua kini tampak seperti potongan masa lalu yang mulai pudar oleh politik dan uang. Rini katanya akhirnya kita tidak bisa biarkan semuanya tenggelam begitu saja. Ada bukti yang belum sempat kita buka. Rini menoleh cepat. Bukti apa? Andi menarik keluar flash disk kecil dari laci. Salinan cadangan film Meditech. Dalam data itu ada catatan transaksi antara perusahaan farmasi lokal dengan jaringan luar negeri. Rini menatapnya serius. Artinya ada orang dalam negeri yang ikut bermain. Andi mengangguk pelan. Dan mereka lebih berbahaya dari siapapun di luar sana. Malam itu mereka memutuskan bertemu diam-diam di kafe kecil dekat Setiabudi. Hujan rintik turun membasahi kaca jendela membuat lampu jalan tampak seperti bayangan bergerak. Rini membuka laptop menyambungkan flash disk ke layar. File demi file muncul kontrak email transfer rekening. Sebuah nama menkuat berulang kali. PT Biokarin Nusantara, perusahaan obat yang memiliki hubungan langsung dengan beberapa pejabat kementerian. Ini dia, bisik Rini. Mereka menerima bahan riset dari Meditech sebagai imbalan lisensi distribusi. Andi menggetuk meja pelan. Jadi jaringan ini tak pernah benar-benar berhenti. Mereka hanya memindahkan pusatnya ke sini. Tiba-tiba pintu kafe terbuka. Seorang pria berjas abu-abu masuk menatap mereka sejenak lalu mendekat. Kompol Andi Prasetyo, suaranya tenang tapi tatapannya tajam. Andi berdiri perlahan. Siapa Anda? Nama saya tidak penting. Tapi saya datang membawa pesan, berhentilah menggali. Ini sudah bukan urusan kepolisian lagi, ini urusan negara. Rini berdiri, wajahnya tegang. Urusan negara atau urusan bisnis gelap? Pria itu menatapnya sebentar lalu tersenyum. Kadang tidak ada bedanya. Ia meletakkan kartu nama tanpa nama di meja lalu pergi tanpa menoleh. Setelah pria itu pergi, suasana membetu. Rini menatap kartu itu, hanya selembar putih polos dengan simbol lambang burung Garuda timbul samar. Komandan kita diawasi. Andi menarik napas dalam-dalam. Berarti kita sudah menyentuh inti saraf mereka. Ia mematikan laptop, menyembunyikan flash disk ke dalam kantong dalam jaket. Mulai malam ini jangan pulang dulu. Kita kerja dari tempat aman. Darah ini terlalu berharga untuk diserahkan sebelum waktunya. 2 hari berikutnya mereka bekerja di ruang arsip tua milik seorang pensiunan penyidik di Depok. Tanpa jaringan internet, tanpa sinyal telepon, hanya berkas kertas dan printer lawas. Setiap dokumen hasil analisis disalin 2 kali, 1 untuk diserahkan ke Interpol, 1 untuk disimpan rahasia. Kalau sesuatu terjadi pada kita, ujar Andi sambil menyalin berkas, kirimkan salinan ini langsung ke media internasional. Rini menatapnya lama. Kau tahu kalau kita melakukan ini karir kita selesai. Andi tersenyum tipis. Lebih baik karir yang mati daripada nurani yang mati. Suasana hening. Di luar jendela suara azan maghrib terdengar sayup seolah mengingatkan mereka akan batas tipis antara keberanian dan kehancuran. Malam itu saat Rini berjalan keluar mengambil udara, sebuah motor melintas pelan di depan rumah arsip. Pengendaranya mengenakan helm hitam penuh berhenti beberapa detik lalu pergi lagi. Rini menatap bayangan itu dengan firasat buruk. Ketika kembali ke dalam, Andi masih menatap peta koneksi di layar. Apa ada yang aneh, tanyanya tanpa menoleh. Rini menjawab pelan, aku rasa kita tidak sendirian di peta ini, Komandan. Andi mematikan komputer menatap gelap malam di luar jendela. Mereka pikir rangkaman bisa menghentikan kita. Tapi mereka salah. Rini menatapnya, wajahnya teguh. Kita teruskan sampai ke akar. Dan di luar sana hujan mulai turun lebih deras menelan suara langkah kaki yang mengintai dari kejauhan. Hujan belum reda malam itu. Langit Depok diselimuti kabut tebal, lampu jalan berkedip lemah. Di rumah arsip tua yang mereka jadikan markas sementara, Kompol Andi Prasetyo dan Letpol Rini Kartika terus bekerja dalam senyap. Printer tua berdetak pelan mencetak halaman terakhir dari berkas penyelidikan Meditech Biokarin Nusantara. Ini salinan terakhir, ujar Rini menata tumpukan kertas ke dalam map plastik bening. Besok pagi aku akan serahkan langsung ke Interpol. Andi mengangguk tanpa menatap. Pastikan lewat jalur aman. Jangan lewat kantor, jangan kontak siapapun.
Ia menatap jam tangan pukul 23.47. Angin malam masuk melalui jendela yang terbuka sedikit. Di kejauhan suara motor kembali terdengar. Bukan sekali ini, sejak 2 hari terakhir mereka sedang diikuti. Komandan bisik Rini mereka semakin dekat. Andi menatapnya sekilas lalu mengambil pistol dinas dari laci. Kalau mereka datang malam ini berarti data ini sudah bocor. Pukul 00.12 listrik mendadak padam. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Printer berhenti, hanya suara hujan yang tersisa. Rini ambil senter perintah Andi cepat. Namun sebelum Rini sempat bergerak, kakak jendela PK. 2 bayangan berpakaian hitam menerobos masuk. Ledakan kecil dari granat kejut memekakan telinga ruangan bergetar. Rini jatuh memeluk map bukti. Andi bergerak refleks menembak ke arah pintu. Suara peluru menembus kayu membungkam satu bayangan. Tapi yang satu lagi mendekat dari sisi kiri menendang meja hingga berkas berhamburan. Rini keluar lewat belakang teriak Andi. Rini merangkak ke pintu dapur tapi bayangan ketiga muncul dari luar. Ia memutar tubuh melempar pot bongga ke arah penyerang lalu berlari keluar di bawah hujan. Di dalam rumah Andi terus bertarung. Napasnya berat keringat bercampur darah dari luka di bahu. Salah satu penyerang berteriak ke arah radio. Target utama masih di dalam. Andi menembak lampu gantung membuat ruangan kembali gelap total. Kalian pikir aku tidak tahu siapa yang kirim kalian, katanya dengan suara serak. Mereka yang takut pada kebenaran. Terdengar tawa dingin dari kegelapan. Kebenaran tak punya tempat di negeri ini, komandan. Di luar Rini berlari menembus hujan menuju motor yang diparkir di gang sempit. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Dari dalam rumah terdengar letusan terakhir lalu hening. Komandan teriaknya tapi tidak ada jawaban. Ia ingin kembali namun rumah itu sudah dikelilingi mobil tanpa plat nomor. Lampu depan menyorot layar menerangi kabut hujan. Seorang pria bersetelan hitam keluar, wajahnya tersembunyi di balik payung. Ambil data, itu perintahnya. Rini menggigit bibir lalu memaku motor ke arah jalan kecil menuju Cimanggis. Peluru menembus udara di belakangnya membuat percikan di genangan air. Ia terus melaju tanpa menoleh memeluk map plastik erat di dada. Pukul 02.03, Rini tiba di gudang kosong dekat rel kereta. Nafasnya tersenggal, pakaian basah kuyup. Ia menatap map di tangannya, satu-satunya bukti yang tersisa. Tangannya bergetar saat membuka telepon satelit. Interpol Command, ini Letnan Polisi Rini Kartika dari Jakarta. Kompol Andi, suaranya tersekat. Komandan, kami diserang. Saya membawa salinan film Meditek Biokare. Mohon koordinasi evakuasi segera. Suara dari seberang tenang tapi tegas. Kami menerima sinyalmu. Bertahan sampai tim tiba. Jangan tinggalkan lokasi. Rini menatap sekeliling. Gudang itu kosong, hanya suara hujan dan denting logam rel yang bergetar setiap kali kereta lewat. Ia berjongkok di sudut menggenggam pistol kecil di tangan. Dalam kepalanya wajah Andi masih terbayang tatapan tegas, suara tenang dan kalimat terakhir sebelum gelap datang. Kalau aku tidak kembali pastikan dunia tahu apa yang kita temukan. Air mata bercampur hujan di pipinya. Saya janji, komandan. Beberapa jam kemudian fajar mulai menyingsing. Langit berubah abu-abu muda. Di kejauhan sirene polisi terdengar mendekat, tapi bukan dari Interpol, dari pasukan lokal yang belum tentu berpihak. Rini segera berlari keluar menyembunyikan flash disk di dalam jaketnya lalu memasukkan map kertas ke drum kosong di dekat rel. Ia menyulut korek menatap kertas itu terbakar perlahan. Mereka bisa ambil nyawaku tapi tidak akan ambil semuanya, gumamnya. Mobil hitam berhenti di depan gudang, pintunya terbuka keras. 4 pria keluar membawa senjata. Serahkan datanya, Letnan, kata salah satu dengan suara berat. Rini berdiri tegak meski lututnya gemetar. Data sudah tidak ada jawabnya, datar. Pria itu mengangkat pistol tapi sebelum sempat menembak, suara keras dari langit memeka udara. Helikopter dengan logo Interpol muncul di atas kepala, lampunya menyorot langsung ke arah gudang. Turunkan senjata, ini wilayah pengawasan internasional, suara megafon menggema. Para pria berlari mundur melarikan diri ke arah mobil mereka. Rini jatuh berlutut, matanya terpejam. Helikopter mendarat beberapa meter dari tempatnya berdiri. Seorang agen asing turun menariknya berdiri. Kau aman sekarang, katanya. Rini menatap langit yang kini mulai terang. Di dalam hatinya hanya satu kalimat bergaung, keadilan tidak mati, hanya bersembunyi sampai ada yang berani memanggilnya kembali. Ia memegang saku dalam tempat flash disk disimpan dan berbisik lirih, ini untukmu, komandan. Helikopter perlahan naik meninggalkan Depok yang masih basah oleh hujan, membawa satu-satunya saksi dari perang senyap yang telah menelan begitu banyak jiwa. 3 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di Depok. Jakarta kini kembali sibuk seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik gedung-gedung tinggi dan suara klakson jalanan gema dari kasus Meditek Biokare Nusantara masih bergetar pelan seperti luka yang belum sempat sembuh. Letnan Polisi Rini Kartika duduk di ruang sidang Mahkamah Polda. Seragamnya rapi, wajahnya tenang tapi mata itu menyimpan kelelahan panjang. Di seberang deretan wartawan menunggu setiap kata yang keluar dari pengadilan.
Jaksa Berdiri membakakan tuduhan administratif Letnan Rini Kartika diduga melanggar protokol operasi lintas negara dan membawa data rahasia tanpa izin komando. Namun begitu kalimat itu selesai ruang sidang senyap. Semua tahu tuduhan itu hanya formalitas karena sistem menekan mereka yang berani membuka kebenaran. Rini Berdiri suaranya jernih. Yang saya lakukan bukan pelanggaran tapi kewajiban moral. Data yang saya bawa bukan untuk diri saya tapi untuk bangsa ini. Ketua majelis menatapnya lama. Kau sadar konsekuensinya, saya sadar yang mulia. Tapi jika hukum tidak membela manusia maka hukum itu kehilangan maknanya. Di luar gedung kerumunan masa menunggu. Sebagian membawa poster bertuliskan keadilan untuk Rini dan Andi, sebagian lagi memegang gambar wajah Kompol Andi Prasetyo pahlawan yang dinyatakan gugur dalam tugas tanpa pengakuan resmi. Di antara kerumunan itu seorang jurnalis muda dari BBC Indonesia bernama Nadia sedang menyiarkan langsung. Hari ini publik menantikan keputusan sidang terhadap Letnan Rini Kartika, satu-satunya saksi hidup yang mengungkap jaringan perdagangan biologis internasional terbesar di Asia Tenggara. Bukti yang dibawanya telah memicu penyelidikan global terhadap perusahaan farmasi dan pejabat tinggi di 3 negara. Layar televisi di kafe-kafe menampilkan wajah Rini yang berdiri tegak di ruang sidang. Suaranya terdengar di seluruh negeri. Komandan Andi mengajarkan saya satu hal, kebenaran mungkin lambat tapi tak pernah padam. Dan tugas kita bukan menang, tugas kita memastikan ia tetap hidup. Beberapa jam kemudian majelis hakim membakakan putusan. Dengan mempertimbangkan kontribusi terdakwa dalam membongkar kejahatan kemanusiaan lintas batas, pengadilan memutuskan menunda sanksi administratif dan merekomendasikan penghargaan atas keberanian moral dalam penegakan hukum. Ruang sidang bergemuruh, beberapa wartawan menitikan air mata. Rini menunduk bukan karena lega tapi karena menggenang seseorang yang tak sempat mendengar kabar ini. Setelah keluar dari gedung, ia berhenti di halaman depan menatap langit Jakarta yang mulai jingga. Di tangannya ia membawa sebuah kotak kecil berisi medali kehormatan yang diberikan oleh Interpol. Di belakang medali itu terukir nama Kompol Andi Prasetyo in memoriam. Rini menggenggamnya erat lalu berkata lirih, "Komandan, kita menang. Bukan di ruang sidang tapi di hati orang yang kini tahu." Beberapa minggu setelah putusan, laporan investigasi penuh tentang Meritek Biosolution dan Biokarya Nusantara diterbitkan oleh Konsorsium Jurnalis Internasional. Dunia terkejut. Puluhan eksekutif ditangkap, beberapa pejabat mundur dan negara-negara ASEAN menandatangani perjanjian baru tentang etika riset biomedis. Rini kini bekerja diam-diam sebagai konsultan etik di Interpol Asia Division. Setiap pagi ia datang ke kantor kecil di Sudirman dengan sekangkir kopi hitam dan foto Andi di meja. Masih banyak kegelapan di dunia ini, gumamnya pelan, tapi setidaknya kita pernah menyalakan lilin. Sore itu saat matahari turun di balik gedung tinggi, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Terima kasih karena tidak menyerah. Keadilan berhutang padamu." Ia tersenyum samar. Entah siapa yang mengirim, tapi ia tahu di luar sana masih ada orang yang percaya pada cahaya. Malam tiba, Rini berjalan menuju taman kecil di dekat Tugu Proklamasi. Angin membawa aroma bongga Kamboja yang gugur. Ia menyalakan lilin kecil, meletakkannya di bawah pohon lalu berbisik, "Untukmu komandan, cahaya ini akan terus hidup." Di langit Jakarta lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang menolak padam. Dan di antara kelip itu seolah ada satu sinar yang lebih terang dari lainnya, seperti roh seseorang yang pernah berkata kebenaran tidak perlu besar. Ia hanya perlu bertahan. Rini menatap sinar itu lama, senyum tenang terukir di wajahnya. Lalu ia berbalik melangkah pergi ke arah cahaya kota yang tak pernah tidur. Kisah bayang-bayang di balik cahaya mengingatkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski tahu risikonya besar. Kompol Andi Prasetyo dan Letpol Rini Kartika memperlihatkan bahwa kebenaran selalu punya harga, tapi bila tak ada yang berani membayar maka kebohongan akan terus berkuasa. Dalam hidup kita sering dihadapkan pada pilihan antara diam demi aman atau berbicara demi benar. Kisah ini mengajarkan bahwa keadilan tidak datang dari sistem yang sempurna, melainkan dari orang-orang yang jujur di tengah sistem yang rusak. Kadang satu tindakan kecil seperti menolak untuk menutup mata bisa menyalakan perubahan besar. Jadi apapun profesimu, siapapun kamu, jangan biarkan nurani padam. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar, tapi butuh lebih banyak orang benar. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini tentang keberanian, kejujuran, dan perjuangan menegakkan kebenaran, tekan tombol subscribe sekarang juga agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Setiap video di kanal ini bukan sekadar cerita tetapi juga pengingat bahwa kebenaran selalu layak diperjuangkan. Mari bersama membangun komunitas pecinta kisah nyata, tempat di mana keadilan, empati, dan kemanusiaan tetap hidup.
Dukung kami dengan cara tekan like jika kamu percaya kebenaran harus disebarkan. Tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiranmu dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya karena setiap klik subscribe darimu adalah sebuah cahaya kecil yang membantu menerangi jalan menuju kebenaran.